Haleluya, Shalom, selamat pagi menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu, di minggu yang pertama di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2024, tanggal 1 Desember tahun 2024. Saudara-saudaraku, puji Tuhan, kita tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini di hadapan kita ada perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, kita kembali akan makan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini sepanjang bulan Desember ini yang tentu kita tahu sudah banyak acara-acara Natal dipersiapkan oleh gereja-gereja Tuhan, tempat-tempat persekutuan. Kami akan masuk dalam tema yang baru di gereja kita, di tempat ini GPD Maranatha, saudara-saudaraku, yang dengan tema yang baru yaitu ikutlah aku. Ya, saudara, Natal telah tiba kembali di tahun 2024. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Setelah kita 2 bulan, ya, di bulan Oktober saya bicara tentang betapa berharganya nilai keselamatan jiwa manusia itu. Kemudian di bulan November saya bicara tentang kita pun bertekad untuk hidup kita tuh ke arah hidup yang benar. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita dengan tema yang baru, ikutlah aku. Saudara-saudaraku, aku di sini tentu A besar, ya, mengikuti Tuhan Yesus. Orang yang mengalami kehidupan yang baru, hidupnya semakin jelas, hidupnya mau punya makna, dan dia tidak mau mengikuti siapapun atau apapun, tapi dia hanya mau mengikuti Tuhan. Tentu banyak risiko, banyak konsekuensi, tapi saya percaya tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah sia-sia mengikuti Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara-saudaraku. Saudara, mari kita membuka Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Nanti juga saya akan ajak kita juga untuk melihat Yohanes 1, tapi itu sebagai ayat-ayat yang sama atau linear, ya, sejajar. Kita baca Matius 4 ayat 18 sampai 22. Saya baca buat kita semua. Ada satu kalimat yang luar biasa yang selama ini mungkin selalu kita baca. Saya juga pernah menyampaikan tentang bagaimana ya orang-orang percaya pada masa itu, murid-murid itu mau menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi yang kita akan lihat, saudara-saudaraku, ya, apa makna dibalik untuk mengikuti Tuhan itu, dan apa isyarat apa yang bisa kita tangkap sepanjang bulan Desember ini, pengiringan kita akan Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Karena kita bertahun-tahun jadi orang Kristen, ya, kita mau belajar benar-benar dan sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan dengan lebih serius dan sungguh-sungguh. Ya, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Lalu apa, saudaraku? Mengikuti dia. Haleluya, saudara-saudaraku, ya. Tidak terasa, ya, hari ini 1 Desember, ya, kita sudah masuk dalam suasana Natal, ya, saudara-saudaraku. Nah, saudara, hari ini di minggu pertama Natal kita akan merenungkan kembali, ya, apa artinya, makna di balik ajakan Tuhan Yesus ini, ya. Kalimat "mari ikutlah aku" adalah ajakan Yesus agar kita mau memilih Dia yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat, ya.
Yesus dikatakan adalah rabi, ya, rabi atau guru. Dan dalam pelayanan dia selama 3,5 tahun, awal membuka pelayanan, Yesus mengajak 12 orang muridnya, ya, yang sangat terkenal ada 12 orang murid. Nah, saudara-saudaraku, dalam kisah yang kita barusan baca ini, Yesus memanggil Petrus dan Andreas, ya. Nah, saudara, dalam suasana Natal ini, ya, kita akan melihat kaitannya ini apa, ya. Kaitannya apa? Ya, panggilan pertama Yesus kepada beberapa nelayan yang kelak akan menjadi muridnya. Jadi sebagian besar ya memang kebanyakan murid Tuhan Yesus ini latar belakangnya adalah seorang nelayan atau berprofesi sebagai nelayan. Sehingga kalimat yang juga sangat populer, Yesus bilang, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi Yesus pribadi yang datang ke dunia ini akan memiliki murid, ya, mempunyai murid yang akan dididik Yesus itu 3,5 tahun untuk dijadikan apa? Seorang yang bisa menjala manusia. Selama ini mereka menjala ikan untuk kebutuhan hidup mereka, ya. Tapi kemudian Yesus datang ke dalam dunia untuk mengajak mereka bermitra dalam pelayanan untuk memenangkan banyak jiwa. Mengapa, saudara-saudara? Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia kali yang pertama untuk menebus umat manusia dari dosa. Kalau saya boleh membuka dulu Injil Yohanes pasal yang ketiga, saudara-saudaraku, ya, ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita sering baca ayat firman Tuhan ini dalam ibadah Natal, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa, saudaraku? Beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, itu yang pertama, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi saudara-saudara, hari ini dalam firman Tuhan ini, ya, ada 3 hal yang saya akan bagikan bagi kita semua sebagai tema seri yang pertama, ikutlah aku. Mari saudara, kita kembali kepada ayat bacaan kita. Kita akan melihat firman Tuhan ini di dalam Yohanes 1. Tadi saya bilang Yohanes 1. Kita buka Yohanes 1 ayat 35 sampai 37. Saya baca untuk kita semua, ya Bapak Ibu, ya. Yohanes 1 ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya, Yesus berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan saya ulangi, ya. Pada keesokan harinya, Yohanes, bukan Yesus, ya. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, apa, saudaraku? Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu apa, saudaraku? Mereka mengikut Yesus. Perhatikan, saudaraku, yang pertama. Yang pertama, ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa dia adalah juru selamat. Katakan amin. Ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa dia adalah juru selamat. Saudara, kata anak domba Allah, kita tahu domba itu dalam perjanjian lama itu sebagai korban persembahan umat Tuhan atau umat Israel kalau mereka berbuat dosa, ya. Dengan kata lain, harus ada korban untuk menebus kesalahan atau dosa yang diperbuat oleh umat Israel pada waktu itu. Nah, korban Yesus nanti kelak akan menjadi korban di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga Yohanes Pembaptis, ini Yohanes Pembaptis, ya, yang saudaraku, waktu dia melihat Yesus, ia berkata kepada 2 orang muridnya, lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis sudah tahu ke depan apa yang kelak akan terjadi
kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita lihat dalam pembacaan kita di dalam Injil Matius 4 tadi, ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa Dia adalah juru selamat. Katakan amin, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, sudahkah kita membuka hati kita? Tahun 2024 ini tinggal 1 bulan. Ya, kita secara pribadi ya saudaraku, kalau saya mau merujuk kepada kebenaran firman Tuhan, setiap kita punya kitab kehidupan masing-masing. Kalau saya boleh menganalogikan, ya, seorang siswa atau seorang pelajar itu punya apa yang namanya Ibu Guru? Punya rapot. Nah, rapot itu adalah ya laporan bulanan atau laporan sifatnya temporer, ya, ada waktunya untuk melapor, untuk mengisi nilai. Nilai apa? Nilai dari pelajaran-pelajaran yang diikuti oleh murid tersebut. Kalau nilainya bagus, sekarang acuannya apa? Pakai nilai A, B, C, D, ya. Ya, seperti begitu. Nah, saudara-saudaraku, saya tadi berkata kepada Bapak Ibu semua, tahun 2024 ini tinggal 1 bulan. Ya. Kita punya raport. Nanti di akhir tahun, kami biasanya akan duduk diam di kaki Tuhan tengah malam untuk menyambut, untuk meninggalkan tahun yang lama dan menyambut tahun yang baru. Diri kita pribadi punya raport. Ya. Siapa wali kelas kita? Ya, kalau saya boleh analog. Ya tentu Tuhan. Siapa? Siapa pemilik hidup kita? Iya Dia, Bapa di surga. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat tema ini bukan sekedar saya iseng-iseng saja, tema ini aja. Enggak. Saya merasa tema ini yang Tuhan taruh di hati saya sejak dari 1 bulan yang lalu. Ini tema ini untuk memperkuat tema-tema yang sebelumnya, saudara-saudaraku. Ya, di bulan Oktober, tema tentang bagaimana berharganya nilai keselamatan manusia itu. Kemudian arah hidup yang benar. Dan sekarang setelah kita melihat itu semua, mengalaminya, sekarang kita mau punya reaksi apa? Mau ikut Tuhan atau tidak? Dia juru selamat, saudara-saudaraku. Hanya Dia berani menyatakan Dia datang dari tempat yang maha kudus dan maha tinggi, dan mengatakan, akulah juru selamat dunia. Tidak ada manusia lain yang bisa berkata begini, karena memang manusia tidak berikan otoritas untuk seperti begitu. Kita punya orang tua yang menjaga kita, yang melindungi kita, merawat kita. Kalau bagi Bapak Ibu atau anak-anak, saudara-saudara yang masih punya orang tua, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi nanti suatu saat pun kita akan meninggalkan mereka, ataupun kita ditinggalkan mereka. Nah, kenapa saya katakan ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa Dia adalah juru selamat? Ini menyangkut kehidupan jiwa umat manusia, saudara-saudaraku. Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah. Jadi mata rohani kita harus melihat bahwa kedatangan Yesus kali yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan sekarang bagaimana dengan respon kita? Saudara, saya terus mengulangi ini. Jiwa hidupmu itu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan kau sia-siakan hidupmu untuk merangkul dunia ini, atau engkau dirangkul oleh dunia. Mari saudara-saudaraku, rangkulah Tuhan, peluklah Tuhan dengan penuh cinta dan kasih-Mu. Datanglah kepada Dia. Tinggal 1 bulan lagi di tahun 2024. Kita punya raport. Apakah raport kita banyak merahnya? Saya tidak tahu, saudara-saudaraku. Saya tidak mau menghakimi. Setiap kita punya hak masing-masing. Kita punya urusan pribadi dengan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita mau mengakhiri lembaran tahun 2024 ini dengan sikap hati yang mau mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Amin. Jiwa kita ini sudah diselamatkan Tuhan. Dan saya selalu mendengungkan ini, saudara-saudaraku. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Jadi yang pertama, ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa Dia adalah juru selamat. Saudara, kita harus punya satu juru selamat. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang kedua, mari kembali kita baca Yohanes 1
ayat 38 sampai dengan 39. Ya. Yohanes 1 ayat 38 sampai 39. Sebenarnya ayat-ayat firman Tuhan ini ya mirip dan hampir sama dengan Injil Matius, saudara-saudara ya. Yohanes 1 ayat 38 sampai 39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, yang kedua, ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa dia sangat mengasihi manusia yang berdosa. Katakan amin. Ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa dia sangat mengasihi manusia yang berdosa. Yang pertama tadi, dia adalah juru selamat dan dia mengasihi manusia yang berdosa. Murid-murid ini, saudara-saudaraku, ya, adalah orang yang belum mengenal kebenaran. Mereka bertanya kepada Tuhan, "Di mana engkau tinggal, Tuhan? Mari ikut aku, kamu akan lihat." Dan mereka datang dan mereka tinggal, dan hari itu mereka dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara, ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa dia sangat mengasihi manusia yang berdosa. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ya, ini kalau saya mau terjemahkan tafsir, saudara-saudaraku, sudah sore. Artinya apa, saudara-saudaraku? Waktu itu ya, kalau saya rohanikan ini, artinya waktu sudah menjelang senja, ya, sudah menjelang senja. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk kita bermain-main di luar Tuhan. Yang kedua, ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa dia sangat mengasihi manusia yang berdosa. Bapak Ibu, ayo datang kembali kepada Tuhan. Dari tempat ini, bagi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, saya sebagai hamba Tuhan, siapapun engkau, kalau engkau lama meninggalkan Tuhan, kalau engkau lama tidak ke gereja, kalau engkau pernah menjadi orang Kristen dan engkau pindah kepada pihak lain, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak engkau kembali untuk datang kepada Tuhan. Ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti dia mengisyaratkan bahwa dia sangat mengasihi manusia yang berdosa. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saudara, kita sebagai manusia seringkali memang hilaf, bisa jatuh dalam dosa. Tapi hari ini pintu rahmatnya, pintu anugerah Tuhan terbuka bagi siapapun juga. Tadi saya yang pertama katakan, dia adalah juru selamat. Dan tentu kalau sebagai seorang juru selamat, dia sangat mengasihi kita yang berdosa ini, saudara. Pagi tadi dalam kami mempersiapkan tempat ini, saudara-saudara, yang biasa kami suka lakukan selalu hari Minggu ya, kami mendengar khotbah melalui handphone, khotbah online, saudara-saudara. Ada satu kisah yang diingatkan kembali dalam Yohanes pasal 8, bagaimana Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina, saudara-saudara. Tidak usah dibuka Yohanes 8 itu, tapi kita tahu bersama cerita itu bagaimana, saudaraku. Ya, Yesus kemudian berkata kepada wanita tersebut, "Aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa." Bapak Ibu, siapa saya hamba Tuhan? Siapa kami manusia? Kami tidak berhak untuk menghukum manusia. Hanya Tuhan yang berhak untuk menghukum dan menghakimi manusia. Kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua, waktu ini masih ada, kesempatan ini masih terbuka. Ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa dia sangat mengasihi manusia yang berdosa. Saudara, banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang mengalami Tuhan. Zakheus contohnya, ya, dia berjumpa dengan Tuhan dan dia hidupnya berubah di dalam Tuhan. Inilah Natal yang sejati. Natal adalah manusia berdosa diselamatkan oleh Tuhan yang tidak berdosa. Amin. Itu Natal yang sejati. Jadi mari ikutlah aku. Mengandung nilai yang luar biasa, mengandung makna yang luar biasa. Bapak Ibu tidak usah malu. Tuhan sangat terbuka kepada kita semua selagi masih ada waktu dan selagi masih ada kesempatan.
Mari kita mau membereskan hati dan hidup kita. Lupakan masa lalu, saudara. Lupakan, hapus segala kebencian-kebencianmu. Hapus segala kepahitan-kepahitanmu kepada siapapun yang pernah menyakiti engkau. Kalau engkau pernah bersalah kepada orang, engkau punya kesempatan untuk berdamai dengan orang itu, temuilah orang itu. Tapi kalaupun sudah tidak ada kesempatan, engkau harus benar-benar mohon ampun kepada Tuhan. Kita mau berdamai. Kita mau berdamai dengan Tuhan, saudara. Natal adalah bagaimana Yesus ingin mendamaikan sang pemilik hidup ini dengan kita sebagai manusia ciptaannya. Kalau dia tidak datang ke dunia, habislah kita binasa, saudara-saudara. Habis kita nih, binasa hidup kita. Tapi puji Tuhan, Yesus datang. Maka itu dia dijuluki sebagai Raja Damai. Haleluya, saudaraku. Dia telah lahir. Dia Raja Damai buat saya dan saudara. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku. Nah, kita kembali kepada ayat bacaan kita dalam Matius 4. Tapi kita baca ayat 20 sampai 22 ya, saudara-saudaraku ya. Perhatikan, saudara-saudaraku, ini pernah ya saya sampaikan juga. Dan saya akan lebih menekankan lagi. Karena ini kata, mari ikutlah aku. Kita tidak bisa hanya menafsirkan dengan hanya secara simpel dan sederhana. Banyak sekali makna di dalamnya. Yuk, kita baca Matius 4 ayat 20 sampai 22. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Dan apa, saudaraku? Mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Terkesannya tidak ada kompromi di sini. Ya, terkesan mereka mungkin seperti kurang menghargai hormat kepada orang tuanya. Kalau saya melihatnya tidak, saudara-saudara. Saya percaya walaupun mengikuti Tuhan itu punya konsekuensi, punya risiko. Tapi saya percaya mereka tetap menghargai Zebedius sebagai ayah mereka. Nah, yang ketiga, saudaraku, ajakan Tuhan Yesus adalah peluang emas untuk kita melayaninya. Katakan amin. Ajakan Tuhan Yesus adalah peluang emas untuk kita melayaninya. Saudara, saya pakai kata peluang emas. Ya, sesuatu yang tidak asing di telinga kita, kata-kata ini. Artinya, kesempatan itu sangat punya nilai yang luar biasa. Melayani Yesus, saudara-saudaraku, adalah sungguh anugerah yang terindah dalam kehidupan kita. Ya, dia datang dari tempat yang maha kudus dan maha tinggi, mengambil rupa seorang hamba. Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia datang untuk melayani kita. Jadi tidak ada cara lain selain kita pun ingin melayani Tuhan. Jadi yang ketiga, ajakan Tuhan Yesus adalah peluang emas untuk kita melayaninya. Bapak Ibu, sudahkah kita melayani Tuhan? Jangan kita berpikir melayani Tuhan itu hanya di hari Minggu. Jangan kita berpikir itu hanya tugas para pendeta. Tidak. Setiap kita yang mendengar ajakan Tuhan Yesus, setiap kita membaca firman Tuhan ini, dan setiap kita yang mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, maka kita pun harus punya kehidupan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Caranya bagaimana? Dengan selalu berbuat kebenaran, menampilkan wajah Yesus dalam kehidupan kita. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya adalah kehidupan yang pernah Yesus jalani di muka bumi ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apa Tuhan bilang? Dalam Yohanes pasal 4, Tuhan bilang begini, saudara-saudaraku. Mari kita membuka sebentar Yohanes pasal 4, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Saya akan baca lebih dulu ayat 31 buat kita semua ya, sampai 34.
Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku apa, saudaraku? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi melakukan kehendak Dia yang mengutus, melayani Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, saya ingin kita memahami ini, bahwa kedatangan Tuhan ada peluang emas bagi kita untuk melayani Dia, Tuhan, untuk melakukan kehendak Dia dan menyelesaikannya. Jadi saya ingin berkata kepada kita semua untuk seri yang pertama ini, kata "ikutlah aku" adalah satu kata yang luar biasa. Natal itu selalu hadir setiap tahun, saudara-saudaraku. Tapi saya percaya suara Tuhan Yesus itu setiap hari datang dalam hidup kita. Suaranya penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, mengajak saya dan saudara untuk mengikuti Dia sampai pada kekekalan. Jadi Yesus katakan versi Yohanes 4 ayat berapa tadi? Ayat 34 ini, menyelesaikan pekerjaannya yang ada di muka bumi. Jadi Dia diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan misi yang luar biasa, misi besar untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu, umur kita tidak tahu sampai kapan, tapi kematian Yesus memang sudah dinubuatkan. Nah, persoalannya kita tidak tahu kapan kita tinggalkan dunia ini. Jadi hari ini adalah peluang emas bagi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak cukup mulut kita berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau juru selamatku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku orang berdosa." Tapi ucapan terima kasih saudara itu jangan cuma sekedar lip service. Tidak lahir dari hatimu. Kalau itu lahir dari hatimu, maka engkau pasti orang yang jadi rajin mencari Tuhan. Amin. Engkau pasti mencari wajah Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya"? Saya setuju. Khotbah online pagi tadi berkata, saudara-saudaraku, cari dulu kerajaan Allah. Kebenaran itu nanti. Waktu kita beli mobil atau beli sesuatu, biasanya ada dapat bonus ya saudaraku. Kalau barang atau benda kita beli itu nilainya, harganya sangat tinggi atau mahal, biasanya ada bonus. Nah, kita mau barangnya atau mau bonusnya sekarang? Tentu kita mau barangnya, saudara-saudara, bukan bonusnya. Tuhan bilang, "Cari lalu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu." Jangan yang sudah incar, yang jadi fokus saudara itu, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ini dulu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, hidup kekristenan itu adalah hidup diproses oleh Tuhan, betul nggak? Bukan hidup instan, bukan hidup simsalabim. Tidak, kami pun demikian, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini, ini adalah bukti cinta kasih Tuhan. Tapi ini semua melewati proses, Bapak Ibu. Tentu prosesnya berbeda-beda setiap orang. Tapi saya percaya, kekristenan itu, iman itu lahir memang dari kita mendengarkan firman, dari pengalaman hidup. Tapi iman itu bisa bertumbuh, berbuah itu melalui proses. Haleluya. Jadi ajakan Tuhan Yesus adalah peluang emas untuk kita melayaninya. Hidupmu adalah sebagai hamba Tuhan. Bukan hidup menjadi menjadi tuan untuk dirimu, tapi hidupmu adalah menjadi hamba Tuhan. Natal itu hadir setiap tahun, saudara. Tapi perkataan Tuhan Yesus itu setiap hari kita dengar, "Ikutlah aku." Jadi mulailah harimu dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, selamat menyambut datangnya Natal. Ya, masih panjang saudara-saudaraku, memang masih ada 5 minggu atau 4 minggu plus tanggal 25 Desember kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi untuk seri yang pertama, khotbah ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kiranya 3 hal yang saya bagikan tadi jadi berkat bagi kita semua. Yang pertama, ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa Dia adalah juru selamat. Ajakan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa Dia sangat mengasihi manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, ajakan Tuhan Yesus adalah peluang emas untuk kita melayaninya. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat memasuki kehidupan di sepanjang bulan Desember ini, tahun 2024, dan selamat mengikuti acara-acara Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.